Kami, pemerintahan Kelurahan Teluk-Bijay dan pemerintahan Kecamatan Dumai Timur mengimbau pada seluruh pedagang untuk dapat menutup dagangannya. Ya, ini terlihat memang ricuh saat memang petugas mencoba untuk melaksanakan PSBB di Pasar Senggol Dumai. Ada sejumlah oknum yang membongkar perangkat aturan PSBB di lapangan. Ya. Ya, seperti tadi ada penyeka lalu lintas. Ya. Lalu juga aparat juga yang ada di lapangan diusir begitu oleh sejumlah oknum. Saya tidak tahu nih oknum ini pedagang kah, masyarakat atau apa? Kabarnya sih pedagang ya, Via. Okay. Ini pedagang yang sebenarnya meminta petugas untuk memberikan sedikit kelonggaran agar mereka dapat berjualan lebih lama. Karena di selama PSBB ini ada pengaturan jam aktivitas perdagangan. Nampaknya mereka tidak terima ini, Vi. Bisa dinegosiasikan nggak sih kira-kira aturan-aturan ini gitu? Seharusnya sih nggak ya? Seharusnya tidak ya? Seharusnya ketat ya? Seharusnya tidak. Karena memang ini demi kebaikan kita bersama juga. Oke, untuk coba kita mengetahui perihal visual tersebut ya. Ini kita sudah bergabung dengan Wali Kota Dumai, Riau. Ada Pak Wali Kota, Pak Zulfikar AS. Zulkifli AS, selamat pagi Pak. Zulkifli AS, mohon maaf. Selamat pagi, Assalamualaikum Pak Wali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Arif Fadil dan Mbak Ratih. Selamat pagi Pak. Dan para pemirsa. Pagi juga. Pak Wali, bisa saya dijelaskan Pak duduk persoalan mengenai visual yang viral di sosial media itu Pak? Terima kasih Pak Arif Fadil dan Mbak Ratih. Tentu Dumai merupakan salah satu kota di Provinsi Riau. Memang kita sudah melaksanakan sebenarnya ada tahapan-tahapan. Tahap pertama kita melaksanakan siaga darurat. Ini mulai tanggal 19 Maret sampai 19 April. Setelah itu kita lanjutkan lagi dengan naik tingkat lagi tanggap darurat. Ya, ini dari 20 April sampai 29 Mei. Nah, untuk inilah mungkin sebenarnya ini sudah berjalan dengan baik. Nah, dalam kami meningkatkan status ini, sebenarnya kita juga sudah melaksanakan hampir 70 atau 80% penerapan PSBB itu sendiri. Nah, dalam proses ini tentu kita sudah kena wilayah merah. Kita Pak Gubernur mengajukan ada 5 kabupaten di Riau termasuk Dumai untuk ditingkatkan menjadi PSBB. Kemarin keluar dari surat menteri dari Menteri Kesehatan 14 Mei 2020, Pak Gubernur menetapkan tanggal 15 Mei 2020 untuk PSBB Dumai ini. Baik. Nah, dari sini kita melihat bahwa memang kita memerlukan sosialisasi. Kami minta 3 hari dari tanggal 15 sampai tanggal 18. Nah, kita menerapkan ini tanggal 18. Ini mungkin ya kami melihat sebenarnya ini kan masyarakat kita. Masyarakat kita ini sebenarnya mereka ini orang baik-baik semuanya dan patuh biasanya, taat. Kita nggak tahu apa terlalu lama mungkin ada stres, mungkin psikologis ya. Karena ada hampir 2 bulan. Nah, 2 bulan dan memang pasar ini di tengah-tengah kota. Ini memang setiap tahun mereka biasanya menjual di sana, buka jam 7 atau jam 8 sampai jam subuh kadang-kadang, pagi. Nah, untuk ini kita akan tentu aparat kita, kelurahan, kecamatan, dan semua kita melakukan sosialisasi itu. Jadi, salah satu itu kelihatan bahwa mereka menginisiasikan tahu bahwa ini udah waktunya sampai jam 20 atau 21 waktu itu malam itu untuk menutup. Nah, inilah muncul mungkin tiba-tiba mungkin daya beli masyarakat juga udah berkurang selama ini. Jadi tentu diharapkannya pada Lebaran ini, menghadapi Lebaran ini akan ingin terjadi transaksi yang lebih baik itu mungkin. Nah, jadi memang ini ada miskomunikasi sebenarnya. Apa tuntutan mereka Pak Wali sebetulnya? Tuntutan mereka cuma ingin menambah waktu sampai jam pukul 00. Nah, pukul 00 ini yang mungkin sedang kita negosiasi ya, antara saya menganggap ada negosiasi untuk itu Pak Wali. Bukankah aturan PSBB ini kan sebetulnya kan peraturan pemerintah ya, peraturan Menteri Kesehatan juga kan, protokol kesehatan ini kan yang membuat kan pusat begitu Pak, dan itu berlaku diterapkan di sejumlah wilayah.
Betul. Jadi kita negosiasi sekali memberi pemahaman. Ini kalau kita dalam keluarga kan antara anak dengan bapak. Tentu kita coba memberikan pemahaman ya dari aspek yang lebih luas gitu. Ini yang mungkin sedang kita duduk bersama. Mungkin duduk kemarin pertama udah nampaknya sudah hampir mulai melunak, tapi ada beberapa yang perlu kita luruskan lagi. Baik. Kita ini. Pak Wali, kalau memang kan saat ini sudah diberlakukan PSBB, kalau ada pedagang yang melanggar, apakah memang ada sanksi yang tegas? Tindakan di lapangan bagaimana? Kalau dia sifatnya melewat waktu, biasanya kita tetap memberikan paksa, mereka harus menutup. Kalau ada perlawanan, ini biasanya ada kita ambil tindakan hukum. Tindakan hukum mungkin dengan mengaju undang-undang kesehatan gitu, untuk perlawanan terhadap aparat. Oke, mayoritas mereka ini memperdagangkan apa sih Pak? Kan kita ketahui kalau di PSBB itu ada beberapa poin pengecualian yang tetap boleh beroperasi ya Pak ya? Ya, kebetulan yang pedagang yang malam ini sebenarnya dari pagi juga mereka udah jualan di dalam ya, namanya Pasar Tenggol itu di dalam. Malam mereka keluar di pinggir jalan, dia udah kaki lima. Ini pakaian Pak, pakaian biasanya. Artinya kalau pakaian kan tidak ada di pengecualian ya Pak Wali ya? Ya, termasuk jam 20. Pengecualian itu apotek, SPBU, toko obat, itu yang 24 jam. Terakhir mungkin dari Pak Wali, apa yang mau diberikan himbauan kepada masyarakat khususnya di wilayah Dumai Pak? Tentu saya mengajak semua, ini kan masyarakat Dumai yang saya banggakan, saya cintai. Mungkin kita ini melihat bagaimana kita ingin bersama-sama ya agar Dumai ini tidak terjadi masalah COVID-19 ini begitu besar. Tentu ini perlu kesadaran kita semua, perlu dukungan seluruh masyarakat yang ada di Kota Dumai ini. Mari kita melihat saudara kita, tetangga kita, teman kita, dan orang tua kita agar betul-betul nyaman di Kota Dumai ini, terhindar masalah COVID ini. Karena sekarang sudah angkanya sudah menurun. Berapa Pak data Pak? Dari 16 kemarinnya sekarang tinggal 4 lagi Mas yang positif. Ya, tinggal 4. Ya. Oke. Ya, kita khawatir Pak kalau misalnya memang ada pelonggaran. Pelonggaran ini tentu bukan yang diciptakan dibuat oleh pemerintah, tapi dibuat oleh masyarakat sendiri gitu. Justru malah meningkat lagi. Nauzubillah min zalik Pak, kita tidak mengharapkan itu tentu. Iya, itu yang kita beri pemahaman. Kita beri berbagai perspektif, menyampaikan akibatnya dan sampai sejauh mana dampaknya, itu yang kita komunikasikan sama mereka. Baik, terima kasih. Terima kasih banyak Pak Zulkifli AS, Wali Kota Dumai. Selamat bertugas kembali. Tetap Assalamualaikum Pak, tetap jaga Pak. kesehatan kita ya Pak ya. Ya, terima kasih Mbak dan Arif Fadil ya. Terima kasih Pak. Nah, langsung saja kita ingin coba mendengarkan paparan, analisa begitu. Karena tadi Pak Wali juga menyinggung soal psikologis masyarakat. Ini ada Mbak Oriza Sativa, psikolog. Selamat pagi, Assalamualaikum Mbak Oriza. Selamat pagi, Assalamualaikum Mas Arif Fadil dan Mbak Ratih. Selamat pagi Mbak. Ini tadi sempat disinggung sama Arif Fadil nih, mengenai psikologis dari masyarakat kita. Bisa nggak sih sebenarnya kita memasuki fase new normal dengan tradisi kultur budaya Indonesia yang doyan ngumpul gitu Mbak? Ya, jadi sebetulnya yang ingin saya sampaikan pada kesempatan kali ini adalah hati-hati dengan penggunaan terminologi gitu ya. Walaupun sebetulnya new normal ini sudah menjadi suatu panduan dunia gitu ya. Karena kita sendiri dari sisi kesehatan medis gitu, kita ini orang-orang medis, kita sendiri juga sangat berhati-hati dalam penggunaan istilah normal. Karena apa? Seseorang yang sudah, misalkan seseorang yang sudah mengalami suatu gangguan, itu kalau akhirnya harus bounce back atau dia harus kembali lagi menjadi kembali ke kondisi di mana tidak ada gejala-gejala, itu sendiri kalau kita semua psikolog atau psikiater tidak ada satupun yang benar-benar berani bilang itu sembuh, itu normal. Yang ada adalah stabil dalam waktu lama. Itu boleh ya saya menyampaikan opini itu. Jadi hati-hati dalam penggunaan istilah normal. Apalagi ini konteksnya adalah kita menghadapi masyarakat yang demikian majemuk, yang demikian karakternya sangat beragam dan perilakunya sangat kita tidak bisa prediksi seperti itu. Nah, jadi kalau menurut saya new normal itu maksudnya baik.
intinya adalah terkait dengan suatu proses acceptance atau penerimaan terhadap kondisi dan situasi, gitu kan. Tetapi kalau menurut saya ya, kan saya boleh punya opini bahwa sebetulnya new normal itu sendiri juga bahasa Inggris, lagi pula istilah dalam bahasa Inggris, dan itu tidak culture free, tidak bebas budaya, tidak bisa dengan mudah diterapkan pada negara-negara yang lain, termasuk menurut saya kalau saya mengamati tentang etnosikologi atau mempelajari perilaku-perilaku budaya di Indonesia. Kalau menurut saya akan nantinya kemungkinan ada tendensi atau kecenderungan akan menjadi pembiaran, ada pembiaran, ada pemakluman yang negatif. Selain memang new normal itu kan dimaksudkan, misalkan yang setahu saya itu bahwa kita harus maksudnya kita harus membiasakan untuk pola hidup sehat, menjaga jarak gitu. Etika bersin dan batuk itu sebetulnya kami di dalam konteks medis, teman-teman saya kan kebetulan praktek di rumah sakit. Di rumah sakit itu sudah menjadi suatu kebiasaan dan sudah ada kampanye-kampanye untuk itu, etika batuk, etika bersin. Jadi sebetulnya tidak merupakan sesuatu yang baru juga gitu. Jadi kalau menurut saya ini harus benar-benar kita bijaksana penggunaan kata new normal. Sedangkan misalkan kita ambil contoh untuk lockdown sendiri, itu sendiri penerjemahan ke bawah kepada masyarakat itu kan pasti semua sudah tahu ya, ada meme-meme yang malah jadi lucu gitu, plesetan-plesetan dari kata lockdown gitu. Itu hanya satu kata, belum lagi new normal. Kita juga harus faktor yang kedua tadi saya bicara soal terminologi. Yang kedua harus be aware of ini juga kognisi atau proses pemahaman masing-masing orang itu berbeda. Kalau Mas Arief, Mbak Rati, saya pasti percayalah gitu ya bahwa tingkat intelijensinya cukup untuk memahami new normal itu maksudnya ini tanpa perlu dijelaskan. Tetapi simbolisasi kadang masih suka bergerak dengan sendirinya kok Mbak. Iya. Lanjut Mbak. Tapi maksud saya Mas Arief dan Mbak Rati, pemahaman simbolisasi bahasa seperti ini tidak semua orang tahu, masyarakat tahu, karena mohon maaf tingkat edukasinya juga beragam, gitu. Ya kita sepakat. New normal itu proses acceptance. Kita harus bisa menerima terhadap suatu adaptasi dan situasi yang memang menurut kita baru, padahal sebenarnya tidak benar-benar baru. Yang saat ini ditangkap masyarakat lebih kepada apa? Jadinya kelonggaran kah atau gimana? Ya kalau menurut saya jadinya diterjemahkan udah normal ya gitu. New normal itu situasi normal, bisa jadi loh. Ini kan asumsi. Kan orang boleh karena gini, psikolog itu kan tugasnya memberikan asumsi-asumsi juga gitu ya, prediksi-prediksi terhadap perilaku, karena memang tugas kami melakukan itu. Jadi bisa jadi udah normal nih, berarti new normal, akan menjadi normal gitu. Sedangkan mohon maaf, kita sendiri tahu bahwa ekonomi harus butuh waktu untuk bisa bounce back, harus untuk kembali menjadi normal gitu ya, ekonomi, pendidikan anak-anak kita juga berdampak gitu kan, dan ini kita ada penyesuaian, banyak PHK di mana-mana. Kalau mau memang maksudnya new normal itu ya kita jelas negara kita berdampak sangat. Jadi mungkin ada yang bilang, ada beberapa rekan bilang itu kan nanti, itu kan kita tuh ngasih tagline itu untuk nanti. Kalau menurut saya nanti ya nanti, dalam 2 tahun ke depan ini akan menjadi challenge. Nanti makanya ya nanti, tapi 1, 2 hari, 3 hari ke belakang ini sudah terlihat new normal di lapangan kan gitu kan ibaratnya. Salah tafsirnya maksudnya, salah tafsirnya kan gitu. Iya Mas Arief, 2 tahun ke depan kalau menurut saya justru ini kan prediksi saya ya, akan terjadi lonjakan gangguan kejiwaan yang cukup lumayan. Kenapa? 6 bulan, anggap aja nanti Desember ya, baru benar-benar dinyatakan kita sudah, maksudnya sudah seperti pemerintah bilang berdamai. Desember. 6 bulan setelah itu kita ada adaptasi. Kalau menurut saya istilahnya adalah adaptasi, bukan new normal, adaptasi. Karena challenge penting tadi poin dari Mbak Oriza ya, mengenai sebenarnya ini bukan kembali ke normal. Kita di fase new normal nih agak berbeda. Nah, mungkin Mbak bisa menjelaskan apa yang do, apa yang don't sebenarnya dari sisi yang bisa ditangkap oleh masyarakat kita begitu ya Mbak. Tapi kita tahan dulu Mbak, kita akan segera kembali ya setelah jeda berikut ini.